Halo semuanya, welcome back to my channel. So, kali ini aku akan sharing pengalaman kerjaku di sebuah vineyard. So, vineyard ini biasanya anggur-anggur yang digunakan untuk membuat wine ya. Dan juga aku ingin sharing pengalamanku bekerja dengan sebuah kontraktor ya. Jadi di Australia ini ada kontraktor dan teman-teman bisa bekerja lewat mereka, dan mereka itu seperti agen ya, mereka itu penyalur kerja untuk para backpacker atau orang-orang yang ingin kerja di farm-farm lokal. So sebelum aku jelasin itu, tonton dulu video vineyard ini ya. Oke, kerja di vineyard itu menurut aku nggak terlalu sibuk banget ya. Ini kerjaan santai banget, enak banget. Nah, kerjaan ini itu waktu itu aku kerja di Sasfaras di daerah deket Devonport, sekitar 20 menit lah dari Devonport. Ternyata di Tasmania itu banyak juga vineyard yang mereka membutuhkan pekerja lokal ataupun dari luar. Nah, mereka butuh beberapa pekerja untuk kerja di vineyardnya itu. So ya, waktu itu aku dapat tawaran dari kontraktor lokal. Nah, ternyata di situ ada kontraktor lokal yang langsung personal gitu. So waktu itu aku ditawarin kerja di situ. Langsung aja aku datang ke farmnya. Nah, waktu di farmnya itu dikasih gunting buat guntingin anggurnya itu. Farm anggur atau vineyard itu kayak berbaris gitu ya, ada row-nya gitu. Nah, itu kita berjalan dari row 1 ke row selanjutnya sampai habis. Nah, nanti kalau udah habis, lanjut lagi yang setelahnya, kita petikin lagi, kita guntingin ya. Nah, di situ aku dikasih gunting buat metikin vineyardnya. So teman-teman nggak usah beli guntingnya, kita langsung dikasih atau dipinjemin dari farmnya langsung. Nah, waktu itu langsung aja guntingin tuh anggurnya, tek tek tek, udah kan diguntingin, terus nanti langsung dimasukin ke ember itu sampai penuh embernya. Nah, nanti kita kasihin ke orang yang ngambilin bucketnya atau embernya itu. So ya, kali ini anggurnya udah penuh, dan kerjaan ini tuh hourly ya, jadi bukan piece rate atau per buah gitu atau per kilo, enggak, tapi ini hourly. Dan ini enak banget kerjanya, nggak di-push, kita nggak disuruh cepet-cepet, dan pemandangan di sini bagus banget. Terus cuaca juga hari ini nggak yang terlalu panas, dan kebun ini juga nggak terlalu luas ya. Kita kayaknya satu row ini buat panjang banget gini kan, itu sekitar kita habisin mungkin 30 menit ya, 30 menit. Di situ langsung dimasukin tuh di bin tuh, banyak banget tuh bin yang siap untuk diproses untuk dijadikan wine. Nah, kerja di bin itu emang menurut aku menarik ya, karena kerjaan ini berada di daerah tempat-tempat yang ya menurut aku sejuk ya, daerah selatan, di daerah-daerah selatan Australia. So ini di Tasmania ini pas banget waktunya. Waktu itu musim panas, dan kalau musim panas di Tasmania itu buat kerja picking tuh pas banget gitu. Nggak yang panas banget, nggak yang dingin banget. Jadi kayak wah, pickingnya asik gitu, seneng. Dan kita juga sama farmnya tuh kita nggak yang disuruh cepet-cepet atau gimana, enggak. Dan orangnya baik. Wah, ada sarang burung teman-teman, coba kita lihat ya, mana sarang burungnya. Wah, sarang burung, ada burungnya nggak? Wah, nggak ada burungnya. Wah, nggak ada burungnya. Pas lagi picking ada sarang burung. Nah, itu pemandangannya ya, bukit-bukit di sebelah sini. Dari ini
namanya masih apa sih nama daerah Sassafras ya? Sassafras. Oh, so ini nama daerahnya Sassafras, dan vineyard ini banyak banget terdapat di Tasmania, ada beberapa tempat. So dan hari ini aku di Sassafras, nggak tahu besok bakal lanjut lagi atau enggak, karena lumayan jauh juga dari Sassafras ke vineyard yang lainnya. This is very beautiful vineyard. So ya, gue suka banget kerja di sini karena apa ya, vibe-nya gitu, rasanya tuh benar-benar asik banget. So teman-teman yang kesini pasti bakal ngerasa wah kerjaan ini enak sih. Ya, seasonnya itu mulai dari Februari atau Maret gitu, Februari Maret sampai nanti menjelang winter itu udah habis. Berapa sih per jamnya? Nah, waktu itu aku dibayar bukan per buah tapi itu per jam. Nah, per jamnya itu $25. Sayangnya ini flat rate ya, nggak ada overtime. Flat rate itu artinya meskipun teman-teman bekerja lebih dari 8 jam dihitung sama ya, tapi kalau di situ perjanjiannya ada overtime pay rate, nah itu teman-teman nanti bisa mendapatkan bayaran lebih, yaitu ketika setelah 8 jam. Nah, kalau sebelum bekerja teman-teman lihat dulu itu prosedurnya kayak gimana, informasinya kayak gimana dari kontraktornya. Ngomong-ngomong tentang agen, nah di Australia ini banyak banget agen-agen yang memprovide atau menyediakan pekerjaan. So biasanya kalau di mainland itu teman-teman bisa search harvest trail. Nah, di harvest trail itu teman-teman bisa ngikutin tuh musim-musim, season farm yang sedang berlangsung. Nah, nanti teman-teman bisa search di websitenya. Nah, di situ banyak banget farm-farm yang sedang harvesting ya. So, nah itu bisa ngikutin harvest trailnya itu. Di website ini kalian bisa search di situ. Di situ teman-teman bisa ngelihat musimnya apa aja. Jadi sebelum teman-teman akan habis season kerjaannya ya, so langsung aja cari farm yang sedang berlangsung. Nah, sebelum habis itu teman-teman langsung apply. Jadi ketika nanti udah mau habis, teman-teman bisa langsung kerja. Kalau teman-teman nggak mau nganggur, bisa langsung start to another job. Contoh macam-macam agen di Australia itu ada agri labor, ada program. Nah, terus ada juga best harvest. Di setiap kota-kota itu biasanya mereka ada provide agen-agen lokal. Biasanya itu di kota-kota besar ya. Kalau misalkan base itu biasanya di area Queensland ya, terutama di Gatton, itu dia nyediain pekerjaan di daerah sana. Tiap state, tiap area itu banyak banget agen-agen. So pastikan teman-teman search dulu agen mana yang akan teman-teman datengin atau kontak. Dan kalau bisa ketika teman-teman bekerja dengan agen, jaga hubungan baik dengan agen tersebut. Kalau bisa sih selesaikan pekerjaan kalian atau season kalian ketika udah kerja di satu tempat, kalau bisa sih diselesaikan ya. Tapi kalau udah kayaknya pekerjaannya udah nggak cocok dan berat banget, mungkin buat teman-teman udah nggak cocok, mungkin bisa lewat aja gitu, skip aja, bisa cari kerjaan lain. Dan juga ada kayak meat factory ya, biasanya mereka meat factory itu all year. So kalau teman-teman malas ngefarm, dan di situ ada agen meat factory. Kalau untuk meat factory aku kurang ngerti karena aku belum pernah kerja di meat factory. So teman-teman juga bisa search kerjaan itu meat factory juga kalau teman-teman mau cobain tuh pengalaman di meat factory dan nggak usah pindah-pindah kerja. Biasanya di situ kalau teman-teman mungkin betah, mungkin bisa lanjut untuk tahun-tahun selanjutnya. Banyak banget lah agen-agen dan pekerjaan. Intinya ketika teman-teman udah nyampe Australia, teman-teman bisa apply satu persatu ya. Jangan apply cuman satu agen doang, tapi apply banyak kerjaan. Semoga dengan sharing aku kali ini teman-teman bisa lebih ngerti gimana tentang seasonal work atau gimana kerja sama agen, dan pasti teman-teman bisa dapat kerjaan ketika di Australia. Oke, mungkin segitu dulu sharing-sharingnya di video kali ini. So jangan lupa subscribe karena masih akan ada video-video menarik lainnya.
Dan ya, see you next time.